Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang Smart City sebagai solusi pandemi. Eh, memang saya melihatnya adalah dengan penggunaan digital teknologi, bagaimana di kita menjadi pilot untuk di city, misalnya di kota-kota besar, misalnya bagaimana memberikan kehidupan yang lebih baik, tentunya dalam konteks kesehatan menjadi prioritas. Nah, artinya di sini bagaimana kota itu menjadi lebih smart, lebih smarter, menjadi lebih layak, kemudian menjadi responsif. Teknologi apa saja yang bisa digunakan dalam membuat smart city tersebut. Nah, baru-baru hampir kalau kita melihat memang bagaimana pemimpin dunia berpikir untuk penggunaan teknologi yang membuat kota itu menjadi lebih eh, dalam kehidupan untuk menciptakan kehidupan yang lebih quality of life-nya lebih baik. Nah, di sini dengan beragam teknologi digital, namun tidak hanya bagaimana menginjek atau memasukkan teknologi digital tersebut dalam tradisional infrastruktur. Nah, misalnya kalau kita contoh di sini bagaimana instant information itu menjadi penting dengan masyarakat yang uh, mostly hampir 100% dengan penggunaan smartphone menjadi kunci untuk smart city. Bagaimana tentang instant information tentang traffic misalnya, kemudian kesehatan, kemudian eh, apa namanya, news news yang itu bisa dinikmati secara real time atau secara langsung. Nah, tentu tidak hanya bagaimana pemanfaatan digital teknologi tersebut yang diinjek kepada infrastruktur yang secara tradisional sudah ada, misalnya di building, kemudian di school, kemudian di hospital atau klinik, kemudian di traffic atau di jalan, kemudian di tempat eh, trotoar, kemudian di public area lainnya. Namun bagaimana itu kita bisa memanfaatkan data yang sangat besar tersebut, kemudian bagaimana big data berarti dan juga penggunaan Internet of Things dalam beragam. Kalau misalnya di sini kita melihat tentang agriculture smart, kemudian smart home, education of course, kemudian energi, kemudian pemerintah, health juga kesehatan, kemudian mobilitas itu yang ternyangkut traffic dan lain sebagainya, retail, open data. Nah, oke, kita lihat lebih jauh lagi. Kemudian kita lihat bahwa memang di smart city tersebut, kalau misalnya di title-nya adalah bagaimana salah satu solusi pandemik yang menjadi, saya melihatnya bahwa dengan Internet of Things dan Smart City tersebut, saya pikir running dari sebuah life, human life itu menjadi like normal gitu, seperti normal walaupun dengan pandemik tapi dengan penggunaan yang Smart City tadi. Nah, tentu tidak hanya sekedar untuk menginstal digital interface pada tradisional infrastruktur tersebut, tapi juga bagaimana penggunaan data atau digital teknologi itu untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih quality of life-nya itu menjadi lebih, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi bahwa eh, dimensi apa saja yang memang membuat kehidupan menjadi lebih baik, misalnya untuk khususnya especially untuk city misalnya, yaitu tentang life safe yang pertama. Jadi kalau misalnya berdasarkan indikator quality of life, some key quality of life indicator, itu yang pertama adalah tentang life safe, kemudian semakin sedikit kriminal,
kemudian kemacetan yang semakin sedikit, kemudian healthy, dan pengurangan karbon emisi. Nah, tentu dengan eh, interface digital yang itu teknologi yang dipakai untuk beragam infrastruktur itu tentu bisa capture atau bisa mengambil data sebagai real, dan nantinya ada beberapa penekanan yang mungkin di situ perlu untuk dalam konteks misal pengurangan emisi, karena tentu berdampak. Misalnya saya ambil contoh untuk smart parking di mall misalnya, tentu itu akan mengurangi kemacetan, dan di samping kemacetan juga dalam jangka panjang long termnya adalah mengurangi gas emisi atau emisi karbon. Kenapa? Karena begitu misal kita menggunakan sensor, pixel sensor, kemudian cloud dan sosial media yang itu langsung terkonek dengan orang yang mau entrance masuk ke sebuah mall. Misalnya saya ambil contoh di Mall Surabaya Plaza misalnya, atau MOG. Begitu dia masuk, dia sudah tahu mana lokasi yang parkir itu yang kosong. Dengan sensor tersebut dikirim ke cloud, cloud tersebut dikirim ke sosial media tersebut berdasarkan base area, jadi notifikasi yang berdasarkan area bisa pakai Oracle, bisa pakai teknologi Oracle misalnya di area mall itu. Begitu masuk area mall langsung notifikasi ada dengan jangkauan misalnya di sekitar mall, sehingga begitu dia masuk dia tahu posisi mana yang kosong, misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3 untuk ditempati untuk parkir, sehingga dia tidak melalui proses delay, pengurangan waktu parkir itu berdampak kepada pengurangan fatigue, pengurangan konsumsi bahan bakar, dan of course pengurangan terhadap karbon emisi. Dan tentu itu membuat kehidupan menjadi lebih baik, quality of life. Di samping juga di crime, nanti kita mengupas dengan bagaimana crime, pengurangan kriminal-kriminal yang tentu itu bisa ditanganin, misalnya tempat-tempat yang memang ada potensi crime. Di situ mungkin adanya CCTV kalau sekarang, yang mayoritas itu nextnya ada selain CCTV, dan di situ kita bisa mengcapture real time atau penggunaan live CCTV yang bisa diakses oleh publik, itu tentu untuk bisa memberikan suatu rasa yang lebih aman dibandingkan kalau misalnya jalan sendiri tanpa ada monitoring atau pemantauan dari pihak yang terkait. Kemudian kita lihat apa itu yang dimaksud dengan smart city. Smart city adalah bagaimana meletakkan atau memasang digital teknologi dalam atau dan data, digital teknologi and data, real data and big data itu dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana itu meningkatkan quality of life dari human itu sendiri. Kemudian lebih komprehensif lagi, real time data tersebut tentu akan memberikan pengambilan keputusan, respon, dan analisis yang lebih cepat dan low cost dalam mengambil keputusan atau solusi. Ada beberapa layer yang harus di situ dipahami dalam membuat smart city. Yang pertama tentu adalah teknologi base, yang di situ kita melihat adalah penggunaan smartphone yang sudah masif dan juga sensor yang terkoneksi dengan high speed communication network. Nah, dengan masifnya penggunaan smartphone misalnya, mostly atau hampir 100% people itu sudah menggunakan smartphone. Kemudian sensor yang connected dengan high speed communication network, tentu di situ merupakan teknologi base untuk membuat smart city. Kemudian yang kedua adalah specific application, bagaimana data yang big data yang terkumpul tersebut menjadi sebuah analisis, menjadi sebuah insight, dan menjadi sebuah alert. Misalnya
untuk menantinya menjadi sebuah meaningful data yang berarti, misalnya misalnya digunakan untuk developer untuk aplikasi. Misal saya ambil contoh, berapa banyak orang yang traffic di sekitar salah satu retail big retail, misalnya di uh, Indogrosir misalnya. Di situ yang lewat di sekitar di situ menunjukkan potensi berapa besar masyarakat yang akan mampir di sana. Karena kalau misalnya kedekatan ini juga mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan untuk kondisi yang memang di pandemik ini, tentu bagaimana the way of thinking behaviornya dari consumer itu berubah untuk berbelanja yang lebih dekat itu menjadi lebih penting dengan apa namanya, dengan ketentuan misalnya dengan harga yang sama, dengan pelayanan yang sama, tentu dia pilih lebih dekat. Nah, di samping itu selanjutnya adalah bagaimana mentranslate raw data yang big tadi menjadi sesuatu data yang berarti. Yang kedua, dengan spesifik application by developer, misalnya aplikasi untuk sensor dan lain sebagainya. Kemudian layer yang ketiga adalah yaitu dengan perusahaan dan publik. Nah, itu adalah bagaimana akhirnya seseorang tersebut dengan encourage atau menghimbau dengan penggunaan misalnya untuk mengurangi kemacetan, kemudian dengan pemakaian smartphone dia traffic untuk menghindari traffic, kemacetan lalu lintas, sehingga dia menjadi lebih stresnya lebih rendah, kemudian konsumsi gas emission karbonnya juga menjadi lebih sedikit dan less untuk untuk time-nya juga, less energi, kemudian less water juga, kemudian untuk healthcare, untuk kesehatan juga berdampak secara jangka panjang. Kemudian kalau kita melihat adalah bahwa peningkatan quality of life di masyarakat perkotaan dan penggunaan smart city teknologi itu berdasarkan MGI, misalnya bagaimana smart city application itu tentu berdampak kepada dimensi dari quality of life. Yang pertama safety, time, kemudian convenience, health, kemudian kualitas lingkungan, sosial konektivitas, kemudian job, kemudian dan tentu adalah biaya hidup. Nah, dari beberapa dimensi dari quality of life itu kita melihat memang penerapan dari teknologi yang dipakai untuk smart city tersebut tentu akan memiliki penting. Untuk saya ambil contoh misalnya untuk safety ini, misalnya dengan adanya CCTV yang 24 jam, kemudian ada sensor, kemudian ada misalnya untuk emergency call yang selalu tersedia di corner atau pojok-pojok yang memang potensi crime-nya itu tinggi, tentu akan berdampak kepada rasa aman yang merasa lebih baik bagi resident dan masyarakat dikala dia melewati daerah-daerah tersebut. Nah, itu yang memang menjadi pemikiran dan terobosan dari pemimpin-pemimpin dunia. Nah, tentunya kalau kita melihat dengan harapan dan memang ibu kota Indonesia yang baru itu, kalau saya melihat bocorannya memang dirancang untuk menjadi smart city. Di samping smart city, tapi juga dia itu menjadi new normal life, kehidupan new normal yang walaupun kita itu melihat adanya corona dan covid, tapi mampu untuk bisa hidup dengan normal dengan penggunaan digital teknologi dan data tersebut. Kemudian kalau kita lihat misalnya beberapa app atau developer itu dapat
membantu untuk pengurangan terhadap crime dan juga meningkatkan public safety. Sambil contoh misalnya ada pengurangan 8 sampai 10% crime di negara-negara di ibu kota negara maju yang sudah menggunakan smart city. Kemudian dia itu mampu untuk misalnya sambil contoh ini untuk melindungi dari misalnya dari perampokan macam-macam, kemudian pembunuhan itu sampai mengamankan nyawa itu sampai 300 nyawa dalam 1 tahun. Nah, bagaimana itu smart city itu bisa teknologi ini misalnya untuk quick response, kemudian real time crime mapping. Jadi for instance ya, kemudian data untuk analisis pola-pola, kemudian bagaimana crime itu bisa diantisipasi di kedepannya. Karena begitu insiden itu kejadian, misalnya ada terjadi misalnya insiden, maka bagaimana app itu langsung mengambil keputusan, misalnya smart surveillance, kemudian home security system juga membantu secara quick response, di samping juga dari data, di collect data itu untuk mengurangi dari potensi dari misalnya gejala-gejala yang memang itu nantinya bisa berdampak kepada crime. Nah, selanjutnya mari kita lihat itu misalnya tentang bagaimana kita membuat dengan penggunaan teknologi smart city itu pengurangan terhadap kemacetan dan juga tentu pengurangan terhadap frustasi dengan adanya kemacetan itu sendiri. Misalnya 2025 kita melihat bahwa aplikasi dari smart mobility itu mampu untuk mengurangi kemacetan 20%. Kemudian orang less stressing, kemudian dia lebih lebih happier, lebih kemudian mungkin lebih mencapai tujuannya menjadi lebih cepat dan less stressing dengan penggunaan smart mobility itu. Kemudian penggunaan easy route congestion itu bagaimana masyarakat itu melihat real time navigasi. Jadi misalnya jangan lewat jalan yang memang di situ sudah trafiknya yang sudah sangat padat. Real time navigasi ini tentu sangat membantu sekali untuk memilih rute-rute tercepat dan rute-rute yang tidak macet, sehingga pengurangan dampak terhadap gas emisi dan jangka panjang emisi karbon, kemudian pengurangan terhadap frustasi dan tentu berdampak kepada masyarakat yang lebih happy. Kemudian selanjutnya, nah ini yang mungkin terakhir but not least, tapi ada pelanjutannya nanti, bagaimana membuat masyarakat itu menjadi lebih baik, lebih more healthy, itu dengan smart city, tentu dengan teknologi in healthcare itu untuk selalu memonitor dan mengontrol misalnya tuh monitor chronic condition seperti jantung, diabetes dan lain sebagainya yang selalu bisa terpantau dengan otomatis dengan penggunaan aplikasi-aplikasi. Kemudian demographic group, kemudian bagaimana dengan penggunaan misalnya peduli lindung itu sendiri yang membuat OTG itu sendiri bisa kita paham bahwa mana daerah yang sudah penyebaran spread virusnya yang minim dan sudah safety dan lain sebagainya. Tentu kedepannya bagaimana memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dan real time data tersebut untuk pengembangan aplikasi-aplikasi di bidang kesehatan yang tentu sangat dibutuhkan untuk bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap kondisi pandemik yang memang membuat kita terkungkung, terpaksa untuk semuanya dikerjakan di rumah. Rumah itu adalah sekolah, rumah itu adalah studio, rumah itu adalah tempat bermain dan sebagainya. Namun dengan beragam digital teknologi dan app by developer itu tentu membuat misalnya Internet of Things tadi dengan Smart City tadi membuat
running human itu seperti biasa, normal. Nah, saya melihatnya itu menjadi suatu hal yang mungkin dan bisa misal kita terapkan di ibu kota kita yang baru, kemudian atau di Surabaya, atau di Malang, atau di Jakarta, atau di Jogja. Dengan pemanfaatan itu kita bisa real time data, kita gunakan Oracle misalnya untuk mengakses, sambil contoh misalnya orang yang OTG, untuk kemudian bisa kita monitoring untuk kesehatannya, kemudian kronik untuk penggunaan aplikasi di healthcare, kemudian dan banyak lainnya itu yang membuat dimensi dari quality of life kita menjadi lebih baik. Makasih.